Film diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita bernama Riley yang sedang bertarung di dalam sebuah mobil untuk membunuh target incarannya yang merupakan seorang anggota kartel. Di sini Riley pun berhasil menghabisi target incarannya. Namun akibat pertarungan tersebut, Riley mendapatkan luka sayatan di bagian pahanya. Setelah berhasil menghabisi targetnya, Riley pun terlihat mendatangi sebuah lingkungan kumuh yang mana ternyata tempat tersebut merupakan tempat persembunyiannya. Lalu kemudian Riley pun memasuki sebuah mobil van hitam yang terparkir di sana untuk mengobati lukanya. Setelah mengobati lukanya, Riley mengambil sebuah kotak kue kesukaan mendiang putrinya. Seketika ia pun teringat sebuah kisah yang terjadi pada 5 tahun yang lalu. Terlihat Riley yang baru saja menjemput putrinya yang bernama Charlie. Namun tiba-tiba ia dihampiri oleh seorang wanita yang bernama Peg bersama dengan putrinya yang merupakan teman Charlie. Di sini Peg tidak terima karena tempat parkir mobilnya ditempati oleh mobil Riley. Namun Riley sama sekali tidak memperdulikannya dan membuat Peg pun pergi meninggalkan Riley. Come on, Penelope. Setelah itu Riley pun mengajak putrinya segera pergi dari sana untuk menemui ayahnya karena Riley sudah terlambat berangkat ke kantor tempat ia bekerja. Di sisi lain kita diperkenalkan dengan suami Riley yang bernama Chris yang sedang berada di bengkel tempatnya bekerja. Tak lama kemudian Riley dan putrinya pun datang. Di sini Riley menitipkan Charlie dan meminta suaminya itu untuk menyiapkan pesta ulang tahun untuk Charlie anaknya yang kebetulan hari itu sedang berulang tahun. Sesampainya di kantor, Riley pun mendapatkan jam tambahan bekerja dari atasannya. Sementara itu di bengkel, Chris terlihat didatangi oleh seorang temannya yang bernama Mikey yang mengajaknya untuk merampok rumah seorang bos kartel. Chris yang masih ragu pun akan mempertimbangkan penawaran tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Riley baru saja pulang dari kantornya. Lalu Riley dikagetkan dengan tidak adanya seorang pun yang datang ke acara pesta ulang tahun anaknya. Dan ternyata semua ini adalah ulah dari Peg yang sengaja membuat acara yang lebih meriah dan menarik agar teman-teman putrinya tidak datang ke rumah Riley. Tak ingin melihat putrinya bersedih, Riley dan Chris pun mengajak sang anak untuk makan pizza dan pergi bermain ke karnaval Natal. We're gonna go to the Christmas carnival. Oh yeah, yes, the Christmas carnival. Mendengar hal tersebut, sang putri pun terlihat sangat senang dan meminta untuk dibelikan es krim. Ice cream? Oh, ice cream. Yes. Namun sebelum pergi, Chris memberikan sebuah pesan suara kepada Mikey yang mengatakan bahwa ia tidak akan ikut dalam aksi perampokan yang ditawarkan Mikey. Setelah itu, Chris bersama anak dan istrinya pun berangkat ke karnaval Natal. Namun ternyata mereka telah diawasi oleh seorang pria bernama Cortez sedari tadi. Di tempat lain terlihat Mikey tertangkap oleh bos kartel narkoba yang bernama Diego Garcia. Hingga kemudian Garcia pun menghabisi Mikey secara tragis. Di sisi lain, Chris, Riley, dan putrinya pun terlihat sedang bersenang-senang di acara karnaval Natal. Mereka pun membeli es krim peppermint kesukaan Carly. Peppermint, double scoop. Peppermint double scoop. Goodness, look at that. Can I try that? Namun di balik itu anak buah Garcia terlihat sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Lalu ketika Chris dan Charlie hendak ke mobil, tiba-tiba Riley yang baru saja mengambil tisu untuk Chris dan Charlie pun harus menyaksikan anak dan suaminya tewas di hadapannya. Yang bersama dengan itu ia pun ikut tertembak oleh anak buah Garcia. Beruntung kepolisian dan petugas medis segera datang untuk membawa Riley ke rumah sakit karena ia mendapat luka tembak di bagian kepala yang menyebabkan ia mengalami koma. Di sana terlihat pula seorang detektif yang melihat korban penembakan. Singkat cerita, terlihat Riley baru saja sadar dari masa kritisnya.
Setelah itu seorang detektif yang mendatangi TKP setelah penembakan itu pun mendatangi Riley dan diketahui detektif tersebut bernama Stan Carmichael. Ia pun kemudian memberikan sebuah informasi bahwa Chris berniat merampok seorang bos kartel bernama Diego Garcia. Namun Chris membatalkan untuk ikut. Akan tetapi pesan suara Chris kepada Mikey diketahui oleh Garcia sehingga Chris pun ikut dihabisi oleh Garcia. Lalu kemudian Stan memberikan sebuah foto yang ia temukan di TKP. Dan saat Stan akan pergi, Riley mengatakan bahwa ia mengingat para pelaku penembakan itu. I saw them. Setelah keadaan Riley membaik, ia pun didatangkan ke kantor polisi untuk meyakinkan tentang siapa saja pelaku penembakan itu. It's number 5. Number 3. 4. Beberapa waktu kemudian terlihat detektif Stan yang sedang duduk sendirian. Ia pun dihampiri oleh rekannya yang bernama detektif Moses. Dan di sini detektif Moses menunjukkan sebuah lencana kepolisian kepada Stan. Lalu detektif Moses pun mengatakan kepada detektif Stan agar berhati-hati dalam menyelidiki kasus ini. Don't be stupid. You'll only get dead and it won't change anything. Di sisi lain, Riley yang sedang berada di rumahnya, tiba-tiba ia didatangi oleh seorang pria yang masuk ke dalam rumahnya dan menawarkan sejumlah uang kepada Riley untuk memulai kehidupan yang baru. Yang mana ternyata orang tersebut merupakan seorang pengacara suruhan Garcia. Lantas Riley pun menolak mentah-mentah penawaran tersebut. Lalu ketika sang pengacara akan pergi, ia tak sengaja melihat obat penenang yang berada di rumah Riley. Singkat cerita, persidangan pun dilangsungkan. Di sana, pengacara yang telah dibayar oleh Garcia mencecar habis-habisan kepada Riley. Hingga akhirnya, sang hakim yang juga ternyata telah disogok oleh Garcia pun membebaskan ketiga anak buah Garcia dari segala tuntutan. Dan hal ini membuat Riley pun mengamuk atas keputusan tersebut. Riley pun kemudian diamankan oleh pihak kepolisian dan akan dibawa ke rumah sakit jiwa. Saat di dalam ambulans, Riley memukul Stan dengan tabung oksigen kemudian kabur dari sana. Kembali ke masa kini, terlihat detektif Stan dan Moses mendatangi sebuah TKP pembunuhan yang berlokasi di tempat karnaval. Yang mana mayat korban pembunuhan tersebut digantung di atas kincir angin. Dan ternyata 3 orang tersebut merupakan tersangka pembunuhan Chris 5 tahun yang lalu. Di lain tempat di kantor FBI terlihat seorang agen yang bernama Lisa dihampiri oleh seorang agen yang bernama Lee. Lee mengatakan bahwa telah terjadi pencurian senjata yang pelakunya merupakan seorang wanita dan sebagian wajah pelakunya terdeteksi adalah Riley North. Setelah itu Lisa pun kemudian pergi. Kembali ke Stan, terlihat ia dihubungi oleh FBI untuk datang ke kantor FBI. Feds. Di sisi lain, Riley yang telah selesai mengobati lukanya, ia pun mempersiapkan persenjataannya untuk memulai kembali aksinya. Dan di waktu yang bersamaan, detektif Stan dan Moses telah berada di kantor FBI untuk membahas kasus yang telah terjadi akhir-akhir ini yang diduga pelakunya adalah Riley North. Riley sendiri saat ini tengah berada di rumah seorang hakim yang membebaskan para pelaku pembunuhan keluarganya. Ia pun mengikat sang hakim dengan tali peledak dan menancapkan paku di kedua tangan sang hakim. Setelah itu, Riley pun pergi meninggalkan sang hakim dan ketika ia berada di dalam bis, ia pun meledakkan bom tersebut. Kembali ke markas FBI, di sini Stan mendapat sebuah kabar bahwa baru saja ada seorang hakim yang tewas akibat bom dan ternyata bukan hanya si hakim saja, melainkan seorang pengacara yang dulu disogok oleh Garcia sekarang telah tewas. Dan detektif Stan yakin bahwa ini semua adalah ulah Riley. Di tempat lain terlihat Garcia yang mendapatkan kabar dari anak buahnya bahwa dalam kurun waktu beberapa minggu ini telah banyak sekali anggotanya yang tewas. Mereka pun menyadari bahwa semua itu adalah ulah Riley. Garcia pun meminta anak buahnya untuk menyebarkan informasi kalau ada yang dapat menghabisi Riley maka ia akan memberikan imbalan yang besar.
Kemudian Garcia didatangi oleh partner bisnis haramnya yang mengatakan kepadanya bahwa beberapa